Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Aktivis 21. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit semoga disembuhkan. Kali ini kita bakal ngebahas tema yang cukup menarik ya, ibu kota baru. Seperti kita ketahui hari ini tanggal 17 Januari 2022 kabarnya DPR akan mengesahkan rancangan undang-undang ibu kota baru ini gitu ya, setelah kemarin di rapat panja DPR itu ada dari 9 fraksi ada 8 fraksi yang menyetujui gitu, yang menolak cuma satu fraksi, yaitu dari fraksi PKS. Luar biasa, anggota DPR ini semua kompak-kompak ya. Nah, tapi saya menemukan sebuah artikel yang sangat menarik ya, yaitu sebuah artikel hasil wawancara dengan ahli geologi yaitu Adnan Bahtiar ya. Sumbernya sendiri saya ambil dari alinea.id. Nah, sebelum ke materi, saya bacakan dulu mungkin profil singkat dari Bapak Adnan Bahtiar ini ya. Beliau adalah lulusan program studi teknik geologi Institut Teknologi Bandung ITB yang tahun 84. Oke. Dan beliau juga merupakan anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI. Oke. Nah, sejak lulus kuliah tahun 84, saya sudah belusukan ke daerah Samarinda, Bontang, Balikpapan, Sepaku, Tenggarong, dan Penajam Pasir Utara, serta Kutai Kartanegara. Saya bahkan pernah menyusuri wilayah itu, Penajam Pasir Utara, dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk melakukan pemetaan geologi. Jadi dengan profil yang seperti itu, saya kira Bapak Adnan ini sangat ekspor ya ketika dia menceritakan atau menjelaskan bagaimana geologi di sana gitu ya. Oke. Nah, kita langsung ke materi ya, gempa dan tsunami. Nah, ini pertanyaan seorang wartawan. Di sejumlah forum, Anda sempat mengulas soal bahaya geologi yang mengancam calon ibu kota negara yang luput dari perhatian pemerintah. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi perhatian Anda mengenai karakter geologi dan ekologi wilayah calon ibu kota negara. Salah satunya, Anda kurang sepakat bila Penajam Pasir Utara disebut daerah yang bebas dari bencana gempa bumi dan tsunami. Kenapa? Ini jawabannya dari Bang Adnan ya. Sebenarnya untuk gempa dan tsunami wilayah Penajam Pasir Utara itu cenderung aman. Potensi gempa memang ada, hanya saja kecil sekali kemungkinannya. Daerah Kalimantan Timur di Teluk Adang dekat Penajam Pasir Utara memang terdapat patahan Adang. Namun patahan ini relatif tua dan sumber gempa dari patahan Adang tidak begitu besar. Walaupun dalam 10.000 tahun terakhir patahan ini pernah bergerak dalam skala 4 dan skala 5 Richter, letaknya yang jauh sekitar 100 km tidak berakibat gempa ke Penajam Pasir Utara. Gempa aktif tidak pernah tercatat di Penajam Pasir Utara. Jadi sebenarnya calon ibu kota negara relatif aman dari gempa dan tsunami. Berarti Bang Adnan sendiri sepakat ya kalau gempa dan tsunami ini cenderung aman untuk daerah calon IKN ini. Nah, sekarang ke tema banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat menyebut telah mengkaji calon ibu kota baru aman dari bencana banjir. Yang diungkapkan BNPB itu berbeda dengan hasil riset yang Anda lakukan di sana. Kalau di wilayah inti calon ibu kota negara itu yang seluas 5.644 hektar memang bebas banjir. Akan tetapi kawasan ibu kota negara bukan di situ saja. Wilayah penunjang seperti yang ada sepanjang Sungai Sepaku dan dataran rendah Kecamatan Sepaku dan di Semoy pada Juni 2020 kemarin dilanda banjir. Ya, 2022 awal tahun pun banjir lagi ya. Ini mungkin sudah lama ini itunya wawancaranya. Apa penyebab banjir kira-kira Pak Nan?
Batuan di sana kebanyakan kedap air sehingga air susah meresap ke dalam. Tumbuh-tumbuhan di sana juga sudah tidak terlalu banyak sehingga struktur humus tanahnya tidak terbentuk, padahal itu penting untuk bisa menyerap air. Jadi saat hujan deras ya langsung banjir daerah Sepaku dan sekitarnya. Jadi potensi banjir itu ada, namun tipe banjirnya berbeda dengan yang terjadi di Sungai Ciliwung yang membawa banjir dari daratan tinggi dari wilayah Bogor. Banjir di sana adalah tipe banjir genangan lokal sebab di sana tidak ada sungai besar yang membawa banjir bandang dari gunung ke sungai. Yang terjadi hanya banjir genangan akibat batuan yang kedap air. Ini tipe banjirnya berbeda dengan yang ada di Jakarta hari ini ya teman-teman. Lubang tambang. Koalisi sejumlah LSM lingkungan menyebut ada 162 konsensi perusahaan di 180.965 hektar lahan ibu kota baru. Sebanyak 158 diantaranya merupakan konsensi batu bara. Selain lubang tambang, dari sisi geologi, apa bahayanya keberadaan tambang batu bara yang masif di calon ibu kota baru? Permasalahan utama memang lubang tambang yang sejauh ini memang belum diatasi. Kalau tidak dibereskan, lubang tambang ini hanya jadi genangan-genangan air dan danau-danau dan lain sebagainya. Ini harus ada mekanisme dan perencanaan yang harus dilakukan. Memang di inti ibu kota tidak ada lubang-lubang tambang, tapi di daerah sekitar yang seluas 42.000 hektar itu banyak sekali lubang tambang. Lubang tambang itu harus dipikirkan pengelolaannya seperti apa dan harus direncanakan secara khusus. Kasus yang terjadi di Samarinda, banyak lubang tambang memakan korban anak kecil yang tenggelam. Sejauh ini masalah lubang tambang ini belum menjadi prioritas. Semestinya masalah ini diambil oleh otoritas ibu kota negara untuk direhabilitasi dengan treatment khusus. Ambil contoh seperti yang dilakukan Malaysia saat menjadikan Putrajaya sebagai ibu kota negara. Semua bekas lubang tambang, bauksit dan lubang tambang timah di wilayah yang sekarang Putrajaya disulap menjadi danau-danau dan tempat pariwisata. Tambang batu bara. Apa bahaya keberadaan tambang batu bara yang masif di sekitar kawasan calon ibu kota baru? Kalau sudah jadi wilayah ibu kota negara, mestinya jangan dijadikan wilayah pertambangan. Kalau pertambangan aktif dan lalu jadi penyangga kawasan ibu kota negara, perencanaannya tentu akan sangat buruk. Artinya pertambangan harus berhenti. Namun saya tidak tahu sekarang ini sejauh mana usaha pemerintah melakukan rekonsiliasi tentang kapan tambang batu bara di sana selesai. Lalu bagaimana melakukan rehabilitasi terhadap lubang-lubang tambang di sana? Apakah mau dibuat pariwisata atau tempat kawasan khusus? Semua itu tergantung komitmen pemerintah. Tapi lagi-lagi semua itu bakal memakan biaya yang besar. Situasi berbeda bila tidak ada lubang tambang dan orang bisa langsung membangun rumah tanpa harus memikirkan masalah lubang tambang. Meski demikian, poin saya itu bisa saja direkayasa asalkan ada niat, ada perencanaan, dan ada anggaran yang memadai. Itu ya, intinya anggarannya yang memadai. Daya dukung tanah. Anda juga menyebut daya dukung tanah di sana kurang cocok untuk dijadikan ibu kota negara. Banyak bidang tanah yang lemah dan beresiko bagi konstruksi dan jaringan jalan. Apa resikonya? Pertama, saya mau katakan kalau mau buat ibu kota negara, perhatikan daya dukung tanahnya. Sebab kalau mau bikin kota dengan bangunan tinggi sedangkan di sana banyak patahan, meski patahan itu bukan patahan aktif, tapi karena dia bidang lemah dan lapisan-lapisannya tegak miring, sangat mudah terjadi longsor. Jadi kalau diguyur hujan terus-menerus dan banyak lempung di kawasan itu, jalan-jalan di sana menjadi sangat rawan longsor. Sementara itu bangunan bila berdiri di atas bidang lemah patahan, maka bangunan itu tidak akan stabil dan akan mudah mengalami keretakan. Ya, bahaya juga ya. Tapi apakah itu bisa diatasi dengan rekayasa konstruksi?
Ada sebuah cara yang disebut dengan grouting, yaitu suatu metode mengisi rekahan-rekahan bidang lemah patahan dengan semen agar tidak mudah longsor. Namun, cara ini membutuhkan dana yang cukup besar, lagi-lagi dana ya. Kalau ini luput diatasi, jaringan jalan di sana akan mudah rusak. Iya, betul sekali. Jadi, silahkan bangun jaringan jalan, tapi harus dipelajari di mana saja letak patahan-patahan lemah dan lapisan-lapisan tegak itu sehingga bisa diketahui daerah mana saja yang perlu di-grouting supaya nantinya tidak terjadi penurunan dan kerusakan jalan. Sebab daya dukung lahannya lemah. Namun sekali lagi, cara ini memakan biaya besar. Akan tetapi, pikirkan dana yang harus dikeluarkan antara memilih di grouting atau memilih setiap tahun harus mengeluarkan dana untuk maintenance perbaikan jalan yang turun. Ya, harusnya ini terlebih dahulu dipetakan gitu ya, daripada nantinya setiap tahun itu memperbaiki gitu ya. Krisis air. Wakil Bupati Penajam Pasar Utara mengklaim bisa menyediakan air bersih untuk calon ibu kota baru. Ketersediaan air bersih juga dijamin dari sejumlah bendungan. Salah satunya dari Bendungan Sepaku, Semoy yang saat ini tengah dibangun. Bendungan itu diklaim bisa mengalirkan 2,5 meter kubik per detik. Memadaikah itu? Atau ibu kota baru bakal krisis air sebagaimana mayoritas wilayah di Kaltim? Tanyakan saja kepada masyarakat Sepaku dan Balikpapan, air bersih mereka seperti apa? Mereka pasti bakal menjawab sangat sulit untuk mendapatkan air bersih karena memang air tanahnya tidak ada. Saya sudah jelaskan kalau di sana lempung dan pasir di sana hanya sedikit sehingga tidak ada air di dalam tanah. Kemudian disebutkan ketersediaan air juga dijamin dari sejumlah bendungan. Perlu diketahui bendungan di sana seringkali mengalami kekeringan sebab air sungai di sana seperti di Sungai Tengin dan Sungai Sepaku itu tidak konstan. Artinya, bila musim kemarau tidak ada air di sungai itu. Selain itu, di daerah sepanjang Sungai Sepaku sama Sungai Semoy, ini airnya payau. Saya harus katakan daerah ini memang krisis air bersih. Wow. Mengapa air di sana tidak konstan? Karena sumber dari daerah hulunya tidak begitu besar dan sungai di sana pasang surut. Kalau diklaim bahwa sungai di sana bisa menyediakan kebutuhan untuk 2 sampai 3 juta orang di sana atau 2,5 meter kubik per detik, yang meragukan itu faktanya kalau musim kemarau mereka kesulitan air bersih. Pemerintah juga menyebut bakal membuat aliran langsung dari Mahakam. Sebenarnya ini gila dan biayanya bakal besar sekali. Jarak antara Penajam Pasar Utara dan Sungai Mahakam jauh sekali. Jaraknya sekitar 50 sampai 60 km. Itu antara Sungai Mahakam sampai ke daerah calon ibu kota negara. Membuat sungai ke Mahakam sampai ke pasar ya. Wow, kira-kira mungkin biayanya bakal lebih dari kereta cepat kayak. Oke, krisis air. Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi krisis air bersih di sana? Cara mengalirkan air dari Sungai Mahakam memang yang paling memungkinkan dan yang paling aman untuk memenuhi kebutuhan air bagi kawasan calon ibu kota negara. Sebab Sungai Mahakam tidak pernah kering. Namun cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Pasalnya jauh sekali untuk mengalirkan air dari Sungai Mahakam ke Penajam Pasar Utara. Itu ya. Jadi intinya kalau ada dana sih semuanya beres mungkin. Nah, pertanyaannya dananya hari ini yang dibuat untuk pembangunan IKN ini dari mana gitu. Kebakaran. Anda juga menyebut kawasan IKN rawan kebakaran. Bisa dijelaskan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Permasalahan ini kaitannya dengan tambang batu bara yang memiliki kadar tingkat terbakar yang tinggi. Batu bara bisa terbakar sendiri. Kebakaran lahan batu bara bisa terjadi bila ada interaksi 3 elemen dasar yaitu karbon,
oksigen, dan panas. Reaksi tersebut kemudian akan menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, dan uap air. Pada 97 pernah terjadi kebakaran lapisan batu bara di sekitar Penajam Pasar Utara karena musim kemarau yang berkepanjangan. Akhirnya itu mengakibatkan kebakaran hutan yang tidak selesai-selesai. Kejadian tahun 97 itu merupakan kebakaran hutan terburuk yang diakibatkan kebakaran lahan batu bara di Penajam Pasar Utara. Saya dengar rekan-rekan dari Kementerian PUPR ingin menginventarisir titik rawan kebakaran batu bara. Akan tetapi sejauh ini saya belum dengar perkembangannya. Namun saya terus ingatkan pemerintah soal bahaya ini. Saya tidak mau ibu kota negara nanti dihina sama negara lain. Ngapain bikin ibu kota negara isinya asap melulu? Ya iya juga ya. Bagaimana memitigasi potensi bencana kebakaran ini? Nah, memadamkan potensi kebakaran dari batu bara perlu teknologi dan pengertian tersendiri. Saya pernah memiliki pengalaman melakukan pemadaman kebakaran dan itu luar biasa sulit. Apa hambatan terberatnya? Perlu dilihat satu-satu, dipetakan satu persatu di mana saja batu bara yang masih terjangkau oleh oksigen dan karbon. Setelah itu dikupas, dihilangkan, dan kemudian dijadikan kolam-kolam kecil supaya dia langsung didinginkan oleh air kolam tersebut. Jadi perlu banyak kolam-kolam kecil untuk mendinginkan lahan yang terbakar. Cara lainnya bisa disuntik dengan air ke dalam dan lain sebagainya. Waktu saya kerja di perusahaan minyak, saya pernah berusaha memadamkan batu bara di sekitar area sumur minyak supaya dia tidak membuat sumur minyak tidak terbakar. Saya buat 4-5 kolam untuk mendinginkan. Kalau pemerintah ingin serius dan tidak membuat batu bara terbakar berkepanjangan, di musim kering nanti pemerintah harus inventarisasi dan lokalisir daerahnya di mana saja. Ada yang bisa langsung dilakukan rehabilitasi dan mitigasi resikonya. Mood volcano. Selain itu, bahaya apalagi yang mengancam di kawasan IKN baru? Apakah potensi bahaya yang mengancam ibu kota baru ini bisa ditanggulangi dan dengan rekayasa manusia? Potensi bahaya pertama adalah mood volcano, tekanan tinggi dan gas dangkal. Bappenas memang sudah mengatakan tak akan membangun dan melakukan pengeboran di daerah yang masuk ke dalam zona mood volcano. Namun menurut saya harus disurvei ulang dengan peta yang lebih detail, sebab kalau tidak nanti bisa timbul konflik ketika tidak ada keselarasan dengan regulasi lokal. Semisal ada orang pakai tanah di zona ini terus bikin bangunan di daerah rawan. Apabila daerah-daerah rawan di sana dijadiin perumahan seperti yang terjadi di Samarinda, akhirnya pengembang merugi karena tidak laku. Akhirnya rumah di situ berantakan, semua kena gerakan-gerakan mood volcano. Gas dangkal. Bahaya kedua adalah jebakan gas dangkal. Bahaya ini sangat dekat dengan wilayah inti ibu kota negara. Kalau yang mood volcano agak jauh, tapi kalau yang gas dangkal itu bisa ada di sekitar ibu kota negara itu. Nah, ini harus diteliti lebih detail. Saya hanya memberi gambaran kira-kira gas dangkalnya di daerah sekitaran seperti Tengin, Saka Kanan, dan Mentawir. Tapi di daerah kawasan inti bukan berarti tidak ada, sebab belum diteliti lebih lanjut. Saya usulkan teliti lebih lanjut untuk menghindari kerusakan konstruksi seperti hotel atau kantor pemerintahan. Konstruksi bangunan semacam itu bisa sampai 50 meter atau 30 meter ke bawah dan bisa bersinggungan dengan gas dangkal dan bisa terjadi ledakan gas. Coba saja diteliti di tempat yang terdapat patahan-patahan. Disitulah biasanya itu gas bisa naik. Jadi kalau ingin tahu apakah ada atau tidak jebakan gas dangkal, coba teliti dengan metode geologi di sekitar patahan-patahan yang saya gambarkan di kawasan inti pusat pemerintahan itu. Diteliti dengan cara pakai
vertical electrical proofing 3 dimensi, nanti bakal ketahuan di bawah ada apa aja, baru dibuktikan dengan pemboran-pemboran, lalu didelineasi daerah mana saja yang sekiranya perlu hati-hati. Upaya ini harus dilakukan di kawasan inti supaya letak setiap patahan dan gas dangkal bisa diketahui. Sebab kalau luput bisa bahaya buat bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan. Nilai. Sejauh ini bagaimana Anda memandang upaya-upaya pemerintah untuk memitigasi resiko bencana alam dan krisis air di calon ibu kota baru? Sejauh ini dari 1 sampai 10 saya baru bisa kasih nilai 5,5. Semula saya hanya bisa kasih nilai 3. Mengapa? Karena mereka sudah mempertimbangkan untuk mendelineasi kawasan calon ibu kota negara. Saya sudah ditunjukkan peta perencanaan tata ruang mereka mengenai delineasi gas dangkal dan mood volcano. Didelineasi sebagai daerah bahaya, kemudian mereka sudah memasukkan kemungkinan ingin membuat aliran air dari Mahakam. Mereka juga sedang berusaha untuk mengatasi pemadaman batu bara terbakar, tapi saya belum melihat progresnya sehingga saya baru bisa kasih nilai 5, kendati mereka sudah mulai menelaah resiko-resiko bencana di sana. Jadi mungkin tadi sudah ada ya, udah ada peningkatan untuk kesadaran untuk melihat mitigasi bencana-bencana ini, tapi progresnya sendiri entahlah sampai mana gitu ya, belum tahu. Makanya pengadang ini ngasih nilai 5,5. Saran dan rekomendasi, bagaimana supaya maksimal? Petakan kawasan inti yang seluas 5.640 hektar dengan metode geologi teknik dengan skala 10.000 atau 5.000 untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai kondisi bawah permukaan kawasan inti calon ibu kota negara. Saya memang pernah diberitahu oleh pihak Bappenas bila mereka sudah melakukan pemetaan skala 1.000 di sana dengan menggunakan metode LIDAR atau pemetaan melalui foto udara. Tapi saya katakan ke mereka, LIDAR hanya mampu memberi gambaran permukaan dan tidak bisa memberikan informasi mengenai kondisi di bawah bumi. Tetap harus dilakukan pemetaan geologi yang ditunjang dengan pemboran dan electrical vertical surveying dan seismic profiling. Setelah itu baru buat perencanaan sesuai informasi yang didapat dari pemetaan geologi. Cara ini penting untuk melakukan delineasi yang lebih detail mengenai potensi bahaya wilayah ibu kota negara. Tapi saya melihat sejauh ini hal itu belum dilakukan. Ya, ini juga saran yang sangat bagus buat pemerintah ya. Jadi jangan sembarangan gitu. Kemudian soal kelembagaan juga masih menjadi masalah yang perlu dibenahi. Saya melihat keterlibatan Badan Geologi sangat minim dalam pembangunan ibu kota negara. Mereka hanya diminta di awal untuk melakukan justifikasi kelayakan calon ibu kota negara. Mengapa penting keterlibatan Badan Geologi? Rekomendasi saya pertama adalah agar dibuat peta detail geologi teknik di daerah kawasan inti ibu kota negara. Pihak yang harus melakukan itu adalah Badan Geologi, tapi malah Bappenas yang melakukan itu dengan mengontrak pihak ketiga. Selama ini yang dilibatkan adalah Bappenas, Kementerian Agraria dan Kementerian PUPR yang bangun ibu kota negara. Akhirnya terjadi missing link. Memang yang membangun mereka, tapi untuk membangun perlu data mengenai seluk-beluk wilayah yang dijadikan calon ibu kota negara. Dan semestinya yang memberikan data itu adalah Badan Geologi. Celakanya mereka tidak dilibatkan secara serius sehingga banyak resiko bahaya geologi yang luput dari perhatian pemerintah. Nah, gimana nih teman-teman? Apa ya? RUU-nya sendiri kan sudah disahkan, mungkin hari ini bakal disahkan ya, tapi masih ternyata kita melihat masih banyak masalah-masalah yang dikumandangkan atau yang dipublikasikan oleh Bang Adnan ini, bahwa ternyata pihak geologi itu sangat tidak dilibatkan atau ya sangat sedikit dilibatkan dalam proses pembentukan IKN ini. Aduh, gimana ini? Ya itu dia tadi intinya dari Bang Adnan ya. Kita sendiri tahu banyak sekali pihak-pihak yang mengkritisi tentang IKN ini, yang mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti di paripurna ada ini ya, karena kan setelah disahkan dibawa ke paripurna ya, mudah-mudahan ada masukan-masukan lagi yang lebih ini ya, jangan hanya hanya terburu nafsu ingin membuat IKN gitu ya. Oke, intinya itu aja ya berita hari ini yang kita ambil tadi dari sumbernya Bapak Adnan Bahtiar, seorang geolog. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan baru dan wawasan baru buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya rencana ingin pindah ke IKN, ada nggak? Silahkan ya, tulis komentar, saya ingin pindah ke IKN, dan mudah-mudahan teman-teman nanti di sana tidak kekurangan air atau tidak menempati wilayah yang rawan kebakaran gitu ya. Terima kasih. Akhir kata dari kita aktivis 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.